Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelang Jumat Agung yang akan kita rayakan sebentar lagi Bapak Ibu dan saudaraku, mari bersama-sama kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 6 April 2023. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34 demikian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Supaya dapat menguatkan yang lain. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi kegagalan tersebut. Banyak orang yang akhirnya berhenti melayani Tuhan karena merasa bersalah dan gagal. Tetapi kegagalan bukanlah akhir segalanya. Sebaliknya, kegagalan bisa menjadi awal yang baru dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat dalam mengikut Kristus. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi setelah makan malam yang terakhir Yesus dengan para muridnya di sebuah rumah. Setelah perjamuan malam selesai, para murid berdebat tentang siapa yang akan memperoleh kedudukan terbesar di antara para murid. Lalu Yesus memberikan pengajaran penting bahwa menjadi nomor 1 bukanlah masalah. Tetapi untuk menjadi nomor 1 atau terbesar haruslah menjadi seorang pelayan seperti dirinya. Setelah itu Yesus memberi perhatian khusus kepada Petrus dengan mengingatkan bahwa iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus memperingatkan dia bahwa setan meminta izin untuk menampi para murid seperti gandum, menggoncang mereka untuk memisahkan gandum dan sekam. Musuh ingin mengguncang iman Petrus dengan harapan dia jatuh dan menjauh dari Yesus seperti sekam yang tertiup angin. Terhadap pernyataan Yesus ini Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama engkau. Lalu Yesus mengingatkan, malam ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Di sini kita melihat bahwa Petrus tidak bersandiwara mengatakan kesediaannya untuk mati bagi gurunya. Terbukti pada saat penangkapan Petrus menghunus pedang dengan berani ke arah salah seorang imam yang bernama Maltus dan memutuskan telinganya. Di sini kita lihat Yesus bersedih mendengar apa yang Petrus katakan. Yesus sangat mengerti keadaan Petrus, bahwa ia tidak sedang bersandiwara. Karena itu ia tidak marah merespon sikap Petrus yang dengan semangat mengatakan akan kuat menghadapi pencobaan. Dan saudara-saudaraku, disinilah titik lemah kita. Ketika kita merasa diri kita kuat, iblis sudah bersiap untuk menjatuhkan kita di area itu. Karena itu Yesus berkata bahwa aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai kita hanya sampai batas-batas tertentu dan dengan seizin Allah. Lihat saudara sekalian keadaan Ayub dalam pasal 1 ayat 10 sampai 12. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua sepengetahuan Tuhan. Sekaligus memberikan penghiburan bagi kita bahwa Yesus telah berdoa agar iman umatnya tidak akan gagal. Sebagai pengantara surgawi kita, ia berdoa bagi semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia senantiasa menjadi pengantara kita. Allah setia di dalam segala pencobaan kita, memelihara kita untuk menyediakan suatu jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku, apakah maksudnya Tuhan mengizinkan kita menang atas berbagai pencobaan? Supaya kita dapat menguatkan sesama kita yang menderita pergumulan yang sama. Jika kita berada pada masa-masa sulit, saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan telah mendoakan kita untuk menang, agar kita dapat menjadi saksi dan menguatkan orang lain. Hari ini apakah ada kegagalan yang menjadi ganjalan bagi kita untuk melayani Tuhan? Mari datang kepadanya dan izinkan Tuhan memakai kegagalan kita untuk maksudnya yang mulia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebelum mengawali dan melanjutkan kegiatan aktivitas kami di hari ini. Kami berhadapan dengan firman-Mu. Kami berkaca pada kehidupan Petrus. Bagaimana dengan semangatnya ingin mengikut Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami mengaku bahwa sungguh kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ketika pencobaan datang, ketika tantangan hidup kami datang, acap kali kami mengandalkan diri kami dan lupa untuk bergantung kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ini, bahwa ketika kami datang kepada-Mu ya Bapa, sesungguhnya Engkau sudah mendoakan kami supaya kami jangan kalah. Dan kemudian kami berbalik kepada-Mu, supaya dengan itu kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa Surgawi, teguhkanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah dan bersandar sepenuhnya kepada-Mu di dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya kami selalu kuat di dalam Engkau, berjalan di sepanjang waktu seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu mendoakan setiap keadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kami doakan pemerintah kami, Bapak Presiden dan wakilnya dan semua aparatur negara kami, supaya mereka tetap bekerja mengamankan bangsa dan negara ini, bekerja untuk seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berat. Tapi jika Tuhan menyertai mereka, semua tugas dan tanggung jawab mereka akan dapat diemban dengan baik. Dan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan orang-orang yang memang dengan sengaja ingin membuat kericuhan di dalam bangsa dan negara kami, yang tidak senang melihat keadaan bangsa ini berjalan dengan baik. Tuhan, ampunilah mereka, bawalah mereka untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, supaya mereka belajar bagaimana seharusnya hidup di tengah-tengah masyarakat yang membaktikan diri dengan tulus untuk kepentingan masyarakat secara umum. Seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa, Engkau tahu keadaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan sukacita iman, mengiring Tuhan, dan bersandar kepada-Mu setiap waktu, bahwa kami hanya bisa kuat untuk menjalani kehidupan ini kalau kami berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang memelihara kami dan menyertai kami di sepanjang waktu. Dengarlah doa kami ini Bapa, kami datang kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.